Tidak terasa akan berlalu bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat dan teman-teman kita Muslim. Di bulan Ramadan ini Ruang Bisnis melihat kemarin di alun-alun Kauman. Banyak makanan-makanan para UMKM yang paling sering diserang itu adalah jus yang aneka manis-manisan. Yang saya pikir pada saat itu waktu ke Kauman ya, saya berpikir sejenak kalau seandainya makanan yang muncul selalu di bulan Ramadan ini pada saat nanti di bulan Ramadan berakhir dia susah dicari. Mungkin ada sih di pasar tapi tidak sebanyak pada saat di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan titik-titik UMKM itu gampang ditemukan dan pasti yang selalu ada di bulan Ramadan itu misalnya bubur candil ya, bubur candil, kolak, ya aneka manisan seperti itu sangat langka. Tapi yang mau saya lihat di sini adalah sebenarnya pada saat melihat di Masjid Kauman, menggeliatnya permintaan akan jajanan-jajanan seperti itu, sempat terpikir apakah ini bisa dibuat untuk per hari. Jadi di luar bulan Ramadan ini laku nggak gitu? Itu pikiran liar saya pada saat itu. Tapi saya berharap teman-teman Ruang Bisnis dari bulan Ramadan ini bisa melihat kesempatan-kesempatan tersebut untuk menjadikan peluang-peluang income. Karena peluang income itu datangnya adalah dari kebutuhan orang, kerinduan kalau makanan ya, yang bisa dikonsumsi mungkin di Sabtu Minggu atau di hari-hari Senin, Selasa atau Rabu. Jadi macam-macam kira-kira apa sih yang dirindukan orang. Ini salah satu yang membuat saya sangat-sangat tertarik. Jadi teman-teman Ruang Bisnis coba kita lihat peluang-peluang itu dan peluang itu bisa dijual. Ya telur balado, jadi yang jualan telur mungkin kalau jual telur yang mentah kan ada masa expirednya cepat, barang itu akan cepat busuk. Dan jangan salah ya, telur itu juga ada penyusutan karena telur itu ada pori-porinya di cangkangnya. Dan telur juga kalau kelamaan dia jadi tambah ringan, yaitu mungkin masuk angin atau jadi busuk. Jadi kembali lagi kalau yang tadi mau jualan telur, jangan lupa telur jadi hulu ke hilir harus bisa dilakukan supaya menjaga bahwa telur itu tidak menjadi busuk. Jadi kalau kita jualan telur, kamu bisa balado telur, telur gulung, mungkin rendang telur dengan es teh, dengan cendol. Yang coba dibuka sore itu setelah selesai lebaran atau selesai bulan Ramadan dibuka kalau setiap sore jam 3 ke jam 5 itu kira-kira laku nggak ya? Tapi saya kayaknya melihat kesempatan itu pasti laku asal di titik-titik orang ini ya, orang kumpul atau orang pulang kantor. Karena kebutuhan lauk pauk kan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi memang hype-nya biasanya orang di bulan Ramadan itu banyak yang FOMO, banyak yang ikut-ikutan konsumsi untuk ini kebutuhan sore atau sahur atau berbukanya. Itu salah satu tadi tipsnya kalau kita ingin memanfaatkan telur menjadi aset atau ini ya pendapatan kita, income harian kita. Jadi jual telur di depan rumah dengan posisi telur yang mentah, telur yang dibalado untuk lauk, bisa dipesan by WA, bisa pesan by telepon dan ada es teh. Es teh kan sebenarnya gampang dibuat ya, sekarang sudah menjamur. Ya, jadi itu tadi kalau misalnya saya ngelihat dari telur, kebutuhan Ramadan, kayaknya itu sebagai peluang di bulan Ramadan yang saya lihat selama saya kemarin duduk di alun-alun, banyak hal-hal inspiratif yang saya dapat. Minuman tidak akan pernah habisnya, apalagi ini sudah bulan April dan sampai di bulan Agustus, sepertinya kebutuhan untuk es atau minuman, aneka minuman sangat laris. Jadi kalau kamu mau belajar jualan itu inilah saat yang tepat. Dan jangan lupa juga pada saat kamu jualan, kamu punya kesempatan tadi. Jadi saya pikir pada saat memulai usaha itu, hulu ke hilirnya sudah kamu pikirin. Tadi misal saya ambil contohnya telur. Dari telur yang mentah kamu jual 2 hari 3 hari sudah tidak laku, kamu buat balado atau telur gulung. Dan saya pikir itu akan menjadi korelasi yang dari hulu ke hilirnya sejalan sehingga tidak ada ketakutan akan barang itu busuk. Tinggal kembali lagi bagaimana kita meluangkan waktu ketika di hari pertama tidak ada yang beli atau beli tapi sedikit ada barang tersisa. Di hari kedua demikian. Seharusnya pada saat kita menjual di hari kedua, di hari ketiga, hari keempat,
kita muncul ide-ide baru pada saat kita terbentur dengan kendala-kendala pada saat kita jualan di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga. Itu salah satu seorang pebisnis harus punya akal. Tapi bukan dia berbalik dan mundur. Tapi dia menemukan solusinya dan dia maju. Dan inilah kesempatannya untuk melakukannya. Konsisten adalah modal yang sangat susah ditemukan dari seseorang. Mental itu adalah ketangguhan. Akal itu pada saat dia terbentur, dia bisa menemukan solusinya atau dia merenung atau ya dia berpikir, dia menemukan. Dan hanya itu aja yang bisa saya bagi. Di bulan Ramadan ini saya menikmati aura Ramadannya. Dan ini adalah bulan aura yang sangat dirindukan khususnya di Kota Semarang yang selalu ada dugderannya sebelum Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan yang sudah 30 hari ini dalam berdagang, mudah-mudahan setelah dadakan tadi di usaha UMKM Ramadan menjadi usaha yang berlangsung terus-menerus dan menjadi aset pendapatan atau mungkin teman-teman menangkap peluangnya ada di sisi yang lain. Kamu boleh komentar, cakap-cakap di kolom komen ini kira-kira pada saat usaha Ramadan apa aja yang bisa kita jual setelah bulan Ramadan dan bisa berlaku. Saya suka cincau dan kolang kalinya. Kalau kamu suka apanya sih?